Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa CGN TV yang setia mengikuti Bible Study. Saya Pendeta Dr. Arnold Tindas. 20 tahun terakhir ini pelayanan saya lebih fokus pada pendidikan tinggi teologi, sehingga saya Ketua Dewan Pengawas BMPTKKI, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Saya juga anggota penasehat dari BP Pasti, Persekutuan Antar Sekolah Teologi Injili Indonesia. Sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam penyampaian Bible Study ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk kesempatan yang indah ini, untuk setiap kami pemirsa yang boleh diizinkan Tuhan mengikuti Bible Study ini. Kami berdoa biarlah pencerahan dari Roh Kudus terjadi buat setiap kami, sehingga semua bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada kesempatan ini betul-betul menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat di dalam pelayanan Bible Study ini. Waktu ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kisah Rasul pasal 1 secara keseluruhan ayat 1 sampai 26 berbicara tentang janji Tuhan yang digenapi, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Kalau kita lihat latar belakang kitab Kisah Para Rasul ini, nama kitabnya disebut Kisah Para Rasul. Kalau sebutan dalam bahasa asli disebut Praxeis Apostolon, yang dalam bahasa Inggris disebut The Acts of the Apostles. Itu adalah nama yang diberikan pada akhir abad kedua, pada volume kedua tulisan tentang sejarah permulaan Kristen. Volume pertama adalah Injil Lukas. Nah, penulis adalah Lukas. Lukas itu seorang ahli kesehatan yang menyertai Rasul Paulus dalam pelayanan misinya. Sehingga kalau kita baca Kisah Para Rasul, ada disebut kata-kata kami. Itu artinya si penulis itu terlibat dalam apa yang dicatat dalam Kisah Rasul ini. Lukas seorang Yunani asal Antioquia. Tahun penulisan memang sulit diduga, tetapi ada yang mengira antara tahun 60 sampai 61. Itu sebelum keruntuhan Bait Allah di Yerusalem. Karena diduga kalau ditulis sesudah itu kemungkinan ada catatan tentang keruntuhan Bait Allah di Yerusalem. Tapi ada yang menduga ditulis pada tahun 81 sampai 96 ketika kekristenan sudah masuk ke Kekaisaran Romawi. Nah, tulisan ini memang ditujukan kepada Theophilus. Nah, Theophilus diduga sebagai nama samaran dari Flavius Clemens. Itu keponakan Kaisar Domitianus yang memerintah di tahun 81 sampai 96. Ketika kekristenan telah masuk di Kekaisaran Romawi, sehingga diduga ditulis pada tahun itu 81 sampai 96. Nah, tujuan penulisan ini adalah memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan kekristenan dari tulisan volume pertama, yaitu Injil Lukas. Yang Injil Lukas itu sendiri sudah dimiliki oleh Theophilus sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara struktur Kisah Para Rasul itu bisa dilihat dalam 5 bagian. Nah, bagian pertama kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 8 ayat 3 itu berbicara tentang perkembangan kekristenan di Yerusalem. Kemudian bagian kedua di pasal 8 ayat 4 sampai 16 ayat 3 berbicara tentang perkembangan kekristenan di Asia Kecil. Kemudian bagian ketiga, Kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 18 ayat 17 berbicara tentang perkembangan kekristenan di Eropa. Kemudian bagian keempat, Kisah Rasul 18 ayat 18 sampai 21 ayat 14 berbicara tentang penguatan iman Kristen di gereja-gereja lokal di mana Paulus melayani sebelumnya.
Kemudian yang terakhir di bagian kelima, Kisah Rasul 21 ayat 15 sampai 28 ayat 31 berbicara tentang pemberitaan Injil ke pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi. Jadi kalau kita lihat secara struktural, Kisah Rasul 1 ini berada di bagian ini. Berada di bagian yang berbicara tentang perkembangan kekristenan di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 1 Kisah Rasul 1, Lukas menunjuk yang dia sebut bukuku yang pertama. Itu maksudnya Injil Lukas. Dan Lukas sebut bahwa isi bukunya yang pertama itu atau Injil Lukas itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, itu kalau secara lengkap kita lihat ada di Lukas pasal 4 ayat 1 sampai Lukas 24 ayat 49. Tapi diringkas di ayat 44-49 di Lukas pasal 24. Nah, dalam ringkasan itu ada janji tentang pencurahan Roh Kudus. Karena disebut begini di ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Injil Lukas memang tidak secara langsung menulis tentang janji kenaikan Yesus Kristus, tetapi tersirat dalam frasa di ringkasan secara khusus ayat 49 yang disebut di situ kekuasaan dari tempat tinggi. Itu berarti Yesus akan naik ke sorga dari tempat tinggi. Dari sana kemudian dia mengirimkan Roh Kudus atau mencurahkan Roh Kudus. Jadi di sini sama dengan menjanjikan ada kenaikan Yesus Kristus. Nah, kenaikan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus memang adalah paket janji Tuhan Yesus yang digenapi pada Kisah Rasul pasal 1 dan Kisah Rasul pasal 2. Kalau Rasul Yohanes memang mencatatnya secara lengkap dalam Yohanes pasal 14. Kalau kita lihat secara umum di Kisah Rasul 1 secara keseluruhan bisa kita lihat bagian-bagiannya. Bagian pertama kita bisa lihat di ayat 1 sampai 7. Bagian pertama berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus itu, yang itu penggenapan janji itu berhubungan dengan pemberitaan kerajaan Allah. Buku Lukas yang pertama atau Injil Lukas itu mencatat tentang pekerjaan memberitakan dan pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Seperti dicatat di Kisah 1 ayat 1. Di Kisah 1 ayat 2 ada perintah Tuhan Yesus kepada para rasul sebelum kenaikannya ke sorga. Bisa dipastikan itu berhubungan dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Pemberitaan tentang kerajaan Allah memang merupakan inti dari pekerjaan dan pengajaran Tuhan Yesus. Karena disebut oleh Lukas dalam Lukas 8 ayat 1 bahwa Yesus memang berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Sehingga di Kisah Rasul 1 ayat 3 disebut bahwa setelah ia bangkit pun Tuhan Yesus masih berulang-ulang selama 40 hari membicarakan kerajaan Allah itu kepada para rasul. Nah, para rasul harus menunggu di Yerusalem untuk menerima penggenapan janji pencurahan Roh Kudus yang nanti akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari sorga dalam memberitakan kerajaan Allah. Itu kalau kita lihat di pasal 1 ayat 4 sampai 5. Nah, di ayat 6 Bapak Ibu Saudara, para rasul kelihatan tetap tidak mengerti kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus. Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Mesias yang dijanjikan. Karena mereka menyangka kerajaan itu adalah kerajaan bagi Israel yang akan dipulihkan.
Nah, bangsa Israel memang tetap mengharapkan ada pemulihan kerajaan mereka. Karena mereka mengalami penjajahan kira-kira 700 tahun lamanya sampai penulisan kitab Kisah Rasul ini. Pertama dijajah oleh Mesir kira-kira 400 tahun, Asyur 97 tahun, Babilonia 60 tahun, dan Persia 137 tahun. Nah, Lukas mencatat bahwa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Disebut Injil kabar baik, Injil Kerajaan Allah, karena Injil adalah kabar baik karya Allah. Itu sebabnya disebut Injil Kerajaan Allah. Dan karena itu di ayat 7 disebut bahwa soal terwujudnya kerajaan Allah itu di ayat 7 disebut ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sementara para rasul lagi menunggu kapan ini bisa terjadi pemulihan kerajaan Israel itu. Nah, tugas para rasul bukan menanti kapan terwujudnya. Tetapi yang penting bagi Tuhan Yesus adalah mereka harus melanjutkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah seperti yang Yohanes Pembaptis sudah lakukan sebelumnya. Yang menyebut bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu juga yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanan di dunia ini. Dan itu harus dilanjutkan oleh para rasul. Nah, kerajaan Allah menunjuk pemerintahan teokrasi atau pemerintahan Allah langsung sebagai penguasanya. Ciri-cirinya bahwa kerajaan Allah itu dipimpin oleh Mesias, Kristus Raja, wilayah pemerintahannya di bumi dan di sorga, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, warganya, warga di bumi, semua manusia, dan juga warga di sorga, semua orang percaya. Itu berlangsung pada periode masa kini dan masa depan. Undang-undangnya hukum kasih, yaitu terdiri dari hukum Taurat dan segala perintah Allah. Kerajaan Allah berhubungan dengan pertobatan orang percaya menjadi pemberitaan utama Yohanes Pembaptis. Dan juga menjadi pemberitaan utama Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius 3 dan Matius 4. Nah, kalau kita lihat kerajaan Allah ini memang memiliki aspek masa kini dan aspek masa depan. Karena Lukas mencatat di Lukas 11 itu berbicara tentang kerajaan itu sudah ada padamu, artinya masa kini, kemudian masa depan. Secara khusus kalau kita lihat bagian-bagian dari Kisah Rasul pasal 1 ini, Bapak Ibu Saudara, bagian pertama kalau kita lihat di ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang pemberitaan kerajaan Allah, itu ada hubungannya dengan bagaimana tugas memberitakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita untuk bagian pertama ini, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya adalah warga kerajaan Allah yang mempunyai peran di dunia ini dalam segala aspek, sehingga dimanapun kita hadir harus dapat menjadi wujud hadirnya kerajaan Allah. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga membuktikan pemenuhan janji akan mengirimkan Roh Kudus, sehingga dengan kuasanya kita kuat senantiasa, kuasa Roh Kudus kita kuat senantiasa dan dapat bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Kemudian penggenapan janji kenaikan Yesus Kristus membuktikan bahwa semua janji Tuhan yang dicatat dalam firman Tuhan, kitab suci Alkitab, bagi kita harus yakin bahwa itu juga akan digenapi. Nah, itu bagian pertama dari Kisah Rasul pasal 1, yaitu ayat 1 sampai 7. Kemudian bagian kedua ayat 8 sampai 14 bahwa kenaikan Yesus Kristus yang merupakan penggenapan janji itu berhubungan juga dengan janji kuasa Roh Kudus. Ya. Nah,
Tugas para rasul bukan menjadi anggota kabinet kerajaan Israel, karena mereka bertanya kapan terjadinya, berharap bahwa mereka masuk kabinet. Bukan itu, bukan menanti itu tugas utama mereka, melainkan menjadi saksi. Yang disebut di ayat 8, mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu. Pokok penting bagi Tuhan Yesus adalah para rasul mengerti peran sebagai saksi Kristus, Raja. Bukan soal waktu perwujudannya yang mereka harus bingungkan, perwujudan kerajaan Allah itu. Karena itu di ayat 9, ya, segera sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Para rasul semakin tidak mengerti ketika melihat Yesus naik ke surga, sehingga kedua malaikat harus mengingatkan kembali apa yang Tuhan Yesus pernah janjikan, bahwa ia akan pergi kepada Bapa di sorga dan akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu dicatat di ayat 10 sampai 11. Cara yang sama maksudnya naik kemudian turun datang kembali, ya dalam awan. Cara yang sama. Para rasul dan beberapa perempuan serta saudara-saudara Yesus mentaati perintah untuk tetap nunggu, menanti di Yerusalem, menanti janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus. Karena di pasal 1 ayat 12 sampai 14 ada janji itu. Ya, janji tentang baptisan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, yang pertama, kita sebagai orang percaya adalah warga kerajaan Allah. Terutama saat di dunia ini kita harus mengerti peran, ya. Bukan memaksa mengerti posisi dalam kerajaan Allah. Saya jadi berposisi apa nanti dalam kerajaan Allah. Seharusnya mengerti peran, ya. Peran sebagai saksi dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu tanggung jawab kita, tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya. Selama diizinkan hidup dunia ini, kita bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus harapkan dari kita semua. Mungkin memang banyak kesulitan, bahkan penderitaan yang ditemui ketika kita mengemban peran sebagai saksi Kristus. Kadang juga kita dicemooh mungkin karena hidup kita berbeda dengan orang pada umumnya, karena kita mempertahankan hidup benar. Tetapi kita tidak perlu gentar karena Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan Roh Kudus terus memberi kita kekuatan. Di bagian ketiga Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 atau bagian akhir dari pelajaran Kisah para Rasul ini berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus. Itu berhubungan dengan tugas bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Para rasul sangat yakin dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci Alkitab yang diilhamkan Roh Kudus di ayat 15 sampai 17, ya. Jadi menurut mereka apa yang sudah dicatat dalam nubuatan Daud di Mazmur Daud, ya, yang dicatat di Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 17 ini harus digenapi, ya. Harus digenapi. Soal jabatan rasul yang lowong harus diisi. Sehingga bagi mereka kalau diisi itu berarti dipenuhi nubuatan Daud yang disebut biarlah jabatannya diambil orang lain, ya.
Itu ditulis oleh Daud dalam Mazmur 109. Nah, para prasyarat untuk memilih pengganti Yudas Iskariot haruslah orang yang giat terlibat bersama dalam pelayanan para rasul sejak awal pelayanan sampai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu dicatat di ayat 21 sampai 22. Itu syaratnya. Jadi bukan asal lihat yang hidupnya cocok, tapi yang memang terlibat supaya saksi mata. Mereka bisa melihat perkembangan kekristenan seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul ini. Tuhan Yesus menunjuk rasul-rasul terpilih. Ya. Tetapi kalau kita lihat yang mengganti ini dilakukan oleh 120 orang, ya, orang percaya, untuk memilih Barsabas dan Matias dengan cara undian. Padahal biasanya kalau rasul itu yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka membuang undi, dan membuang undi itu memang dilakukan dalam sebagaimana dicatat di Perjanjian Lama, tapi langkah. Ini langkah digunakan dalam Perjanjian Lama untuk mengetahui kehendak Allah. Kita hanya temui ada di Yosua 14 ayat 2 dan Nehemia 10 ayat 34. Nah, meskipun mereka sudah berdoa sebelum membuang undi, kalau kita lihat di ayat 24 sampai 25, tetapi tidak ada konfirmasi jawaban doa. Dan undian bagi mereka itu sudah dianggap jawaban doa. Maka terpilihlah Matias sebagai rasul pengganti Yudas Iskariot. Kalau kita perhatikan catatan kitab para rasul menunjukkan bahwa memang tidak ada peran dari Matias dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Paulus adalah rasul yang ditunjuk langsung, dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Yang kalau kita lihat dalam catatan kisah para rasul, perannya tercatat paling banyak. Ya, bahkan Rasul Paulus mencatat kitab paling banyak dari kitab-kitab Perjanjian Baru dibanding rasul-rasul lain. Tugas bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagaimana itu berhubungan dengan kehidupan kita. Pertama, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya adalah warga kerajaan Allah. Terutama saat di dunia ini harus percaya Alkitab sebagai firman Allah yang benar, otoritas tertinggi, sehingga dalam hidup ini tetap berpegang pada kebenaran dan janji-janji Tuhan yang tertulis di dalamnya. Kita harus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi inti dari Injil Kerajaan Allah itu. Karena itulah cara Allah menyelamatkan manusia. Melalui kematian kebangkitan Kristus kita diselamatkan. Kemudian kita juga mencari dan percaya kehendak Allah dalam Alkitab, bukan dalam cara-cara manusia seperti undian untuk mencari kehendak Allah. Cari di Alkitab, karena Alkitab mencatat banyak apa yang Tuhan, apa yang kehendak Allah mau kita lakukan. Nah, janji Tuhan yang digenapi dalam kenaikan Yesus Kristus, kalau kita lihat 3 bagian yang kita sudah lihat, ayat 1 sampai 7, kenaikan Yesus Kristus berhubungan dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi kita perlu terus memberitakan kerajaan Allah ini. Kemudian bagian kedua ayat 8 sampai 14, kenaikan Yesus Kristus berhubungan dengan janji kuasa Roh Kudus. Ya, bahwa kita ada kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menyertai pelayanan kita dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang bagian terakhir yang kita sudah lihat, bagian ketiga ayat 15 sampai 26, kenaikan Yesus Kristus berhubungan dengan tugas bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita harus terus bersaksi bahwa Yesus bangkit, sehingga kita juga percaya bahwa memang nanti kita akan mati sebagai orang percaya, tapi sebagaimana Yesus bangkit, kita juga akan dibangkitkan sebagai kemenangan dalam pelayanan kita. Jadi
Demikian Bapak Ibu Saudara yang kita sudah lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ini secara keseluruhan, 1 ayat 1 sampai 26 yang berbicara tentang janji Tuhan yang digenapi, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih saudara, kiranya firman Tuhan yang kita sudah pelajari ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya, dan boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk kesempatan yang indah kami sudah belajar dalam Bible Study ini, Kisah Rasul pasal 1, bahwa sungguh luar biasa penggenapan janji yang Tuhan sudah tunjukkan dengan kenaikan Yesus Kristus. Tuhan beri kepada setiap kami pengertian yang terus senantiasa oleh Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh apa yang kami pelajari ini seterusnya kami bisa lebih dalami lagi. Terima kasih karena Engkau juga sudah mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan sharing dari Bible Study ini, sehingga semua kami boleh diberkati, tapi terutama untuk nama Tuhan yang dimuliakan. Engkau berkati Tuhan untuk pelayanan CGN TV. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.